Para iblis di anime Kimetsu no Yaiba punya kemampuan khusus bernama mantra darah iblis atau seni darah iblis. Kemampuan itu digunakan oleh para iblis untuk menghadapi para pemburu iblis kuat, terutama para Hashira yang punya teknik pernapasan tingkat tinggi. Sama seperti teknik pernapasan, seni darah iblis ini juga berbeda antara satu iblis dengan iblis yang lain. Seni darah iblis adalah teknik jurus iblis yang bisa digunakan begitu mereka mencapai level kekuatan tertentu. Mereka cukup kuat untuk mengubah arah pertarungan dan seringkali jurus mereka menjadi senjata pamungkas bagi iblis itu sendiri. Bahkan, Nezuko pun sering menggunakannya sebagai pilihan terakhir saat membantu kakaknya Tanjiro. Level kekuatan seni darah iblis pun berbeda-beda. Level peringkat para iblis di 12 Kizuki pun cukup mempengaruhi kekuatan jurus ini. Di sepanjang serial ini, iblis kuat dengan seni darah iblis yang sama kuatnya pun telah diperkenalkan. Kira-kira seni darah iblis siapa saja yang terkuat di antara para iblis di Kimetsu no Yaiba? Di video kali ini, kita akan membahas 10 jurus darah iblis terkuat yang ada di anime Kimetsu no Yaiba. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Memanipulasi benang milik Rui. Pertarungan Tanjiro melawan Rui menjadi pertarungan langsung pertama dengan iblis di mana Tanjiro merasa nyawanya berada dalam ambang kematian. Hal itu karena kekuatan seni darah iblis milik Rui memanipulasi benang. Sesuai namanya, jurus darah itu membuat Rui bisa memanipulasi benang yang bisa dengan mudah memotong-motong manusia. Benang itu juga cukup kuat untuk mematahkan pedang Nichirin. Ditambah lagi, dengan mengisi benang itu dengan darahnya, Rui bisa secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Hal ini membuatnya jadi cukup kuat untuk mengatasi teknik pernapasan air Tanjiro. Memanipulasi mimpi milik Enmu. Selama pertarungannya melawan pemburu iblis di kereta Mugen, Enmu tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk memamerkan kekuatan seni darah iblis miliknya, yaitu memanipulasi mimpi. Dengan seni darahnya ini, dia bisa memanipulasi mimpi musuhnya setelah membuat mereka tertidur. Dia bisa menidurkan manusia dengan seni darah iblis utamanya, yaitu induksi tidur yang dapat memanipulasi mimpi begitu indah. Hal itu memberikan kemampuan Enmu untuk menyusup ke mimpi korbannya dan kemudian menghancurkan inti spiritual mereka. Dengan menghancurkan inti spiritual mereka, pada dasarnya dia menghancurkan pikiran orang yang membuatnya jadi sangat mudah bagi Enmu untuk membunuh korbannya. Meski begitu, mimpi itu bisa dilawan jika lawannya mempunyai kemampuan untuk bangun yang sangat besar. Vas porselen milik Gyoko. Seni darah iblis Gyoko ini melibatkan banyak kemampuan yang difasilitasi banyak vas dengan properti khusus. Dengan menggunakan vas-vas ini, Gyoko bisa memasukkan makhluk hidup, terutama manusia, dan kemampuannya mirip ikan yang dia gunakan untuk melawan musuhnya. Pada kemampuannya itu, dia juga bisa menjebak manusia ke dalam vasnya dan mengubah bentuk mereka sesuai dengan keinginannya. Gyoko pertama kali memamerkan kekuatannya saat melawan Hashira kabut Muichiro Tokito. Dia bisa melumpuhkan Hashira muda itu dan nyaris membunuhnya. Tapi itu hanya mungkin bisa dia lakukan karena musuhnya itu berusaha melindungi yang lain. Pada situasi normal, seni darah iblisnya itu mungkin tidak seefektif itu. Seni darah iblisnya juga mengandung racun yang dapat membuat Muichiro kewalahan dan pingsan setelah berhasil mengalahkan Gyoko. Memanipulasi obi milik Daki. Daki mungkin iblis bulan atas ke-6 yang lebih lemah. Tapi seni darah iblisnya tetap merupakan kemampuan yang sangat mengesankan. Dengan itu, dia bisa memanipulasi selendang obi bermotif bunga dengan banyak cara yang berguna. Misalnya, dia bisa menyimpan banyak manusia di obinya yang panjang. Dia juga bisa membagi kesadarannya dengan obinya itu dan memasukkan kekuatannya. Selama bertarung dengan Tanjiro, Daki sudah bisa mengunggulinya dengan serangan normal menggunakan obinya. Tapi setelah memanggil obinya kembali, serangannya menjadi lebih kuat. Dia bisa membelah dan menghancurkan banyak rumah. Dia juga bisa mengubah lehernya menjadi obi, sehingga lehernya jadi sangat sulit untuk ditebas. Butuh usaha bersama antara Inosuke dan Zenitsu untuk akhirnya bisa memenggal lehernya.
Memanipulasi emosi milik Hatengu. Seni darah iblis ini diperlihatkan oleh iblis bulan atas keempat Hatengu di ark desa penempa pedang. Jurus ini memungkinkan dia untuk membuat klon kuat yang mempresentasikan emosi yang berbeda yang berasal dari tubuh utama Hatengu. Masing-masing klonnya mempunyai seni darah iblisnya sendiri dan bisa dibedakan dari tulisan yang ada di lidah mereka. Bentuk terkuat klon Hatengu bernama Zohakuten, yaitu bentuk klon yang mewakili kebencian, yang mana itu adalah kombinasi 4 klon lain dan punya semua seni darah iblis dalam satu tubuh. Hasilnya, dia bisa melakukan serangan maut yang mengkombinasikan manipulasi kayunya dengan semua jurus darah iblis dari iblis gabungannya itu. Memanipulasi darah milik Gyutaro. Sebagai ancaman utama yang menduduki posisi iblis bulan atas, seni darah iblis Gyutaro sangatlah kuat dan berbahaya. Dengan jurusnya, dia bisa melakukan berbagai serangan dengan menggunakan darah di setiap bagian tubuhnya. Dia juga bisa melepaskan darahnya dari sabitnya. Selain kekuatan menghancurkan yang besar, sabit itu juga dilumuri dengan racun mematikan yang cukup berbahaya untuk mengalahkan lawan yang kuat seperti Hashira Suara Uzui Tengen. Teknik terkuat yang dilengkapi oleh seni darah iblisnya adalah tebasan melingkar berputar sabit darah terbang. Jurus itu nyaris tidak bisa dihindari dan bisa menyebar ke area yang luas. Jurus ini juga bisa menghancurkan banyak bangunan dan rumah. Seni darah iblisnya sulit dihadapi karena selain kuat, jurus itu juga bisa dipakai dengan bentuk yang berbeda yang membuatnya sulit dihindari. Kematian destruktif milik Akaza. Akaza menggabungkan bakatnya dari ketika dia masih menjadi manusia. Seni darah iblis milik Akaza menggunakan seni bela diri gaya Soryu untuk melengkapi sebagian besar serangannya. Ketika masih menjadi manusia, Akaza dikenal sangat kuat dan terampil dengan gaya Soryu. Terlebih lagi, dia bisa membangkitkan gelombang kejut yang menembus udara dan menimbulkan kerusakan signifikan terhadap musuhnya. Tapi yang lebih mengesankan dari seni darah iblisnya itu adalah perkembangan teknik dan jarum kompasnya. Kemampuan ini biasanya dia pakai di awal pertarungan dan memberinya semacam sensor ekstra. Akaza membuatnya bisa melihat lawannya dan bereaksi terhadap serangan mereka secara lebih efisien tergantung pada semangat juang mereka. Seni darah iblisnya cukup kuat untuk membunuh Rengoku Kyojuro. Di manganya, dia bahkan bisa melawan Tanjiro dan Gyu secara bersamaan. Cryokinesis milik Doma. Seni darah iblis Doma membuatnya bisa memanipulasi es dan melakukan serangan mematikan dengan jurus itu. Dia dapat menghasilkan es dan embun beku dari daging dan darahnya dan dapat menggunakannya di mana saja di sekitarnya serta memanipulasinya sesuka hati. Keterampilan Doma dengan seni darah iblisnya ini sangatlah mengesankan. Dia bisa melakukan berbagai macam teknik yang punya banyak tujuan. Dia bisa menyulap klon es yang punya kekuatan yang sama dengannya. Es itu juga bisa melakukan kemampuan yang sama dengan Doma. Selain itu, es yang tercipta dari seni darah iblis miliknya sangatlah mematikan bagi yang menghirupnya, yang dapat menyebabkan sel-sel paru-paru korbannya mati dan membuat mereka tidak bisa bernafas. Dia juga bisa memanggil patung bodhisattva raksasa yang punya kekuatan besar dan bisa mengeluarkan es dari mulutnya. Apalagi dia bertanggung jawab atas kematian dua Hashira yang dikenal di serial ini. Ini membuktikan betapa mematikannya seni darah iblis miliknya. Pedang bulan sabit milik Kokushibo. Seni darah iblis milik Kokushibo terbilang sangatlah istimewa. Karena itu adalah kasus pertama seni darah yang dikombinasikan dengan teknik pernapasan. Pemburu iblis biasanya menciptakan ilusi optik ketika melepaskan teknik pernapasan yang berbeda. Tapi bagi Kokushibo, ilusi itu adalah realitas. Hal ini karena dia bisa menimbulkan kerusakan dengan sayatan berbentuk bulan sabit yang bisa muncul dari mana saja di pedangnya. Sayatan ini begitu kuat sehingga bisa dengan mudah mengungguli sejumlah Hashira secara bersamaan. Kokushibo pun mampu memotong tangan kiri Muichiro Tokito di awal pertarungan mereka. Apalagi dia bisa mengubah bentuk pedangnya itu karena senjatanya dibuat dari dagingnya sendiri. Dan itu membuatnya bisa melakukan serangan yang lebih tidak bisa diprediksikan. Biokinesis milik Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Sebagai nenek moyang seluruh iblis dan antagonis utama pada serial anime Kimetsu no Yaiba, seni darah iblis milik Muzan adalah yang terkuat. Jurus ini sangat berguna dan dapat memberinya kekuatan yang signifikan dalam pertarungan penting. Kekuatan utama dari seni darah iblisnya adalah memanipulasi sel dan tubuhnya. Ini membuatnya bisa berubah bentuk dan mengubah tubuhnya dengan berbagai cara.
Muzan bisa memanjangkan pecut mirip tulang dari punggungnya yang dia gunakan untuk melakukan serangan maut. Dia juga bisa menumbuhkan mulut di seluruh tubuhnya dan terutama yang sangat besar di perutnya. Dia pun mampu membangkitkan gelombang kecut besar yang menyebabkan kerusakan signifikan terhadap targetnya. Sebagai bukti, kegunaan dari jurus darah iblisnya yaitu dia bisa melindungi dirinya dalam tumpukan daging yang mirip bayi. Ini membuatnya kebal dari efek sinar matahari saat berada di dalamnya. Walaupun pada akhirnya Muzan tetap bisa dikalahkan oleh para pemburu iblis. Nah, jadi itu dia 10 jurus darah iblis terkuat yang ada di anime Kimetsu no Yaiba. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.